Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga pasti mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun, kita awali dengan penyerahan diri. Saudara, mari saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami beraktivitas sepanjang hari ini. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Namun, kita awali semuanya, pekerjaan, aktivitas, dan renungan hari ini dengan pujian yang mengingatkan kita selalu bersahabat dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan serukanlah kepadanya. Siapakah sahabat tersebut? Dan di sini kita ingatkan hanya ada sahabat yang sejati. Isedo alilita, Yesus kawan yang sejati. Semoga berkat untuk kita bersama-sama. Sejati bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Susah dan percuma bergerak bila kurang pasrah diri. Naikkan doa padanya. Yesus, sahabat yang sejati, yang membawa kita pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Isedo aleta, na solo uwana solo amuba alea lenda sumuro Tuhan Yesus ay torope alea Tuhan Yesus naruh kontinio membuat kita Tuhan sonangan nama notongi. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan renungan kita hari ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sehari setelah kita masuk ke Minggu Quasimodo Geniti. Tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 12 sampai 14. Ulangan 8 ayat 12 sampai 14, demikian dituliskan di sana. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila
lembu sapi, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam bahasa Batak atau Bibel dikatakan, asaunang yadung mangako jala bosuran, jala dia pauliho akka bagas nauli dinganiho, tole lubum dohok biru-birum lam sinur do jala gadda perak dohok sere diho, gadda huhut saluhna diho, hape lam di pagi cakoroham, jala lupa ho di Jehovah dewatam, namanuki hoko ruar siat taro bisir siat bagas parhatobanan. Demikian firman Tuhan, saudaraku, untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Saya percaya dalam kuasa Tuhan sukacita akan menimpa saudaraku. Sehat senantiasa dan menyambut hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan semangat yang baru. Dan teruslah bersyukur selagi ada kesempatan diberikan Tuhan bagimu. Jangan pernah melangkah dan jangan pernah melakukan sesuatu apapun sebelum saudara berserah diri kepada Dia yang mengasihi saudaraku. Amin. Dan ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, God bless you. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary Christ Jesus. Bahagia selalu bersama keluarga dan anak cucu. Walau di palos di bata hama manginang, ipas mahamu sahat tu nasaru madua, pairing ripahopo di pasu-pasu tuhata. Bagi saudara yang masih banyak pergumulan hidup, cobaan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh, saudara jangan putus asa. Saudara jangan menjauhi Tuhan. Dan jangan pernah sesali apa yang saudara hadapi di dunia ini. Justru ketika kita mengalami pergumulan hebat, goncangan, bahkan sakit penyakit, disitulah kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, murid Kristus yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, melainkan kuat dan tabah sembari bermohon kepada Tuhan Yesus. Semua pasti baik-baik di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kata orang bijak, jangan pernah lupakan nasihat orang tua. Dan jangan pernah lupakan ajaran atau perintah Tuhan. Mengapa? Sebab dengan petunjuk, poda, sifat singo, nasihat atau ajaran itulah kita bisa mencapai kehidupan yang tenang dan damai di hari kelak. Hiduplah dengan firman Allah dan peganglah nasihat yang diajarkan padamu. Jangan pernah tulikan telingamu untuk firman Tuhan, dan jangan pernah butakan matamu melihat karya Tuhan yang besar. Pakailah apa yang diberikan Tuhan bagimu untuk kemuliaan namanya. Semua orang ingin berhasil, dan semua orang pasti ingin menggapai harapan hidupnya. Terlepas mau cita-cita apa, tapi kita memang diperuntukkan untuk selalu belajar, berkarya, tentunya siap berkorban untuk menggapai harapan hidup. Tuhan sangat bahagia bila melihat insan-insan di dunia ini berlomba melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Tuhan sangat bahagia jika menemukan orang-orang yang selalu berbuat baik, setia padanya, dan menjauhi segala larangannya. Bahkan Tuhan menginginkan setiap orang
setiap umat bangsanya hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Saudara, kali ini renungan mengisahkan bagaimana umat Allah Israel disadarkan, diingatkan agar selalu hidup dalam Tuhan, hidup dalam perintahnya, setia melakukan ajaran ataupun yang telah disampaikan para nabi-nabi di Alkitab. Mereka harus disadarkan bahwa apa yang mereka alami, keselamatan yang mereka rasakan, semua itu karena kasih Tuhan. Mereka telah dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan Raja Firaun, dari pesakitan yang sangat mengerikan. Mereka juga diselamatkan dari pembuangan Babel. Itu bukan karena usaha mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kelihayan mereka, bukan karena kecerdasan mereka, tetapi semua itu karena kuasa dan kasih Tuhan. Mulunang di batado nama do manang manguhun manugunugu bangsoi susah si gedo hancur donasida alai di batu di batado orang rohana. Tuhan mengingatkan kali ini agar bangsa itu jangan hanya mengecap makanan dan minuman yang enak. Jangan hanya bertambahnya ternaknya, semakin banyaknya keturunannya, semakin tersedia makan minuman. Mereka sombong tinggi hati. Tuhan larang itu. Tidak boleh. Mereka harus takut pada Tuhan. Mereka harus setia pada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Bukan sekedar penikmat, tapi juga pelaku firman Tuhan. Dan siap ditempa menjadi bangsa yang jujur, yang setia, yang taat, yang takut akan Tuhan. Demikian dikisahkan dalam kitab Ulangan ini. Bagaimana Allah punya peran untuk bangsanya. Dan bagaimana bangsa itu punya peran dan tanggung jawab besar untuk Tuhan. Asa tabu na mangului konang tanggung jawab at yang mangina. Tidak tahu ate. Sekarang kita yang telah ditebus Tuhan dari kematian dan dosa serta perbudakan, mari kita melakukan ajaran Tuhan, melakukan petuah nasihat hidupnya. Jangan tulikan telingamu untuk firman Tuhan. Dengarlah Yesus bersabda, memanggil saudara untuk go mewartakan Injil kerajaan surga sehingga semakin banyak percaya pada Tuhan. Jangan hilangkan kesempatan yang diberikan Tuhan bagimu. Jika masih bisa, lakukan yang baik setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Lakukan yang baik di mata Tuhan. Tuhan baik dan sungguh baik. Dia ada di antara kita setiap saat. Pada waktu tidur atau pergi kemana-mana, ingatlah akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami selalu melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu. Kemanapun kami beranjak atau pergi sepanjang hari ini, berilah kami rezeki sertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu bersama